Halo Mamang, Wilujeng Sumping di video Jajan Gadget episode ke-20. Oke, di episode kali ini saya udah beli beberapa produk elektronik dan aksesoris di harga 50.000 sampai 300.000-an. Link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video. Penasaran apa aja sih yang mungkin sedang kamu butuhin? Yuk kita mulai. UVC dinilai sangat baik dalam menghancurkan bahan genetik partikel virus dan kita dapat memanfaatkan UVC untuk membunuh mikroorganisme. Seperti Xiaomi Xiaoda UVC Germicidal and Sterilization Lamp ini, waduh ribet banget nih, yang merupakan perangkat sterilisasi ruangan yang dibutuhin di situasi pandemi kayak sekarang. Apa yang saya suka dari lampu ini? Yang pertama, materialnya dari bahan ABS bagus, punya ukuran kecil dengan desain lampu 360 derajat gitu, jadi sudut pancaran sinar ultravioletnya bakal lebih jauh merata gitu. Ya, lampu ini punya sinar ultraviolet untuk mensterilkan ruangan dari bakteri, menghilangkan bau dan juga partikel debu. Sementara untuk ozon akan bekerja untuk menjangkau tempat yang enggak bisa dijangkau sinar ultraviolet. Nah, perangkat ini punya baterai 1800 mAh yang bisa dicas dengan port micro USB, terdapat tombol multifungsi juga untuk menghidupkannya. Cara penggunaannya juga mudah banget nih, saya tinggal tekan tombol lalu tunggu selama 30 detik sampai lampu LED biru menyala, kemudian simpan di ruangan yang pengen disterilkan gitu. Misalnya ruang kerja, kemudian dapur atau kamar, lalu tunggu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, lampu ini akan padam secara otomatis, tapi hati-hati terhadap sinar ultravioletnya. Jangan sampai ada hewan peliharaan atau manusia saat perangkat ini bekerja. Pastikan ruangan yang disterilisasi itu kosong dan enggak usah khawatir kalau ada bau karena itu efek dari ozon. Xiaomi Xiaoda UVC ini bentuknya portable banget, bisa dipindah ke ruangan mana aja gitu atau dibawa saat traveling juga boleh lah. Baterai AA dan A3 yang bisa dicas penggunaannya jauh lebih hemat, lebih awet dan kayaknya sih lebih ramah lingkungan karena enggak sekali pakai lalu buang gitu. Seperti baterai A3 dari Smart Tool ini yang merupakan baterai isi ulang dengan tegangan 1,2 volt yang masing-masing kapasitasnya 450 mAh. Nah, kalau kebanyakan baterai lain butuh charger khusus, untuk baterai dari Smart Tool ini cukup pakai adaptor DC 12 volt ya. Karena udah ada port micro USB untuk ngisi baterai, termasuk ada LED indikatornya juga nih. Kita bisa lihat di sini ya indikator jika berwarna merah sedang mengisi dan jika berwarna biru tandanya ini udah penuh. Nah, kalau untuk ketahanan sekali ngisinya tergantung dari konsumsi perangkat apa yang dipakai ya. Yang pasti cocok banget untuk segala kebutuhan kayak untuk mouse, jam, meja kecil, atau mungkin mainan anak-anak sekalipun. Ingat kan, baterai ini bisa dicas hingga 550 kali, pasti lebih awet dan juga hemat. Salah satu cara biar kita nggak kesal nunggu ngecas gadget bergantian atau terlalu banyak adaptor yang bikin nggak enak dilihat gitu adalah dengan menggunakan charger multiport. Ya, ini adalah Ugreen Charger 3 port USB seharga 95 ribuan yang merupakan charger dengan total 3 port yang wajib banget dimiliki di zaman sekarang. Charger ini punya ukuran yang enggak terlalu besar, jadi mudah dibawa saat kita traveling. Material utamanya dari bahan plastik bagus nih kan, bisa kita lihat di sini. Untuk port paling atas ada output 1 ampere, biasa saya pakai buat ngecas speaker Bluetooth ataupun HP, dan untuk 2 port bawah punya output hingga 2,4 ampere, bisa buat ngecas tablet juga nih. Charger ini belum memiliki fitur fast charging, tapi punya fitur matching current yang menyesuaikan output yang dibutuhin perangkat saat ngecas nanti, biar lebih efisien saat ngisi gitu kan. Nah, untuk harga 98 ribuan yang punya build solid dan kemampuan ngecasnya mantap, udah worth it bagi saya. Next, ada Xiaomi Yeelight Night Lamp yang merupakan lampu terbaru versi plug atau versi dicolokin. So, sebelumnya saya udah pakai lampu ini dengan versi baterai AA dan berguna banget. Yeelight Night Lamp ini punya desain yang minimalis dari material ABS tebal gitu, mesti jatuh beberapa kali, dijamin gak bakal pecah nih kan, udah terbukti gitu. Terdapat logo Mijia di bagian tengah serta sensor inframerahnya juga. Lampu ini punya efek terang soft warm gitu dengan temperatur warna 2500 Kelvin, jadi terangnya ini lembut gitu kan. Dan sama aja kayak versi baterai, di sini juga ada tombol untuk mengaktifkan mode auto dan juga on gitu. Nah, kalau di mode on bakal selalu nyala gitu, sementara mode auto bakal otomatis nyala ketika ada orang lewat di depan kita lalu mati sendiri. Nah, saat menyala ini nggak bakal bikin kaget atau silau gitu kan, karena dia punya efek fade in dan juga fade out untuk terangnya sendiri ya. Jadi lampu malam Yeelight versi dicolok ini udah cocok banget buat dipasang di kamar anak, di bawah tangga, ruangan gelap, atau mungkin mamang punya ruangan rahasia gitu ya. Mantap banget nih.
Salah satu alasan kenapa kita harus menggunakan kunci gembok fingerprint karena nggak bakal lupa lagi naruh kuncinya di mana gitu ya. So, ini adalah Xiaomi Notch Lock Smart Fingerprint Padlock gembok pintar yang bisa dibuka hanya dengan menggunakan sidik jari aja. Wih, keren banget nih kan. Gembok ini punya ukuran kecil cuma 36 mili x 18 x 38 mili untuk material panel dari zinc alloy. Sementara pengunci kaitnya ini dari material alloy steel yang terasa kokoh banget nih kan. Terasa kuat gitu ya. Di bagian bawah sudah ada satu sensor fingerprint, satu indikator, dan port micro USB untuk ngisi baterai yang mana total baterainya ini ada 110 mAh. Gembok ini nggak punya Bluetooth, jadi kita nggak perlu pakai aplikasi biar nggak ribet dan dia sudah punya rating waterproof IPX7 gitu. Yang artinya sudah siap terkena air nggak bakal masalah nih kan. Lalu gimana sih cara pakainya? Jadi saat pertama kali beli, gembok ini bisa dibuka oleh jari siapapun dengan tanda LED indikator berwarna biru yang artinya kita harus setting dulu dong untuk membuat administrator, selanjutnya membuat user. So, yang pertama untuk membuat administrator, tempelkan jari agan ke sensor lalu tahan 5 detik sampai muncul LED biru lalu angkat. Selanjutnya tempelkan dan tahan lagi 5 detik sampai LED biru lalu angkat, maka akan langsung muncul LED merah yang artinya LED merah ini untuk menempelkan fingerprint yang ingin dijadikan administrator gitu. Nah, kalau di sini sih telunjuk saya yang pengen dijadikan administrator, jadi tempelkan sidik jari telunjuk sebanyak 9 kali maka lampu akan bertanda hijau dan kunci bergetar, artinya sudah berhasil. Kita harus membuat 2 fingerprint administrator nih kan, wajib banget, misalnya jari telunjuk dan jempol ya. Coba deh kita lihat, ketika saya tempelkan jari manis maka LED akan merah yang artinya fingerprint di jari manis enggak terdaftar. Sementara ketika fingerprint jempol dan telunjuk, LED berwarna hijau dan gembok terbuka. Wih, keren banget nih. Oke, administrator udah dibuat, sekarang kita mesti daftarin user atau fingerprint orang lain agar dia juga bisa membukanya. Ini kalau agan mau, kalau nggak mau ya nggak usah lah. Pertama, tempelkan jari administrator tadi ke sensor lalu angkat sampai berwarna biru. Kemudian tempelkan lagi sampai warna biru dan LED merah muncul. Selanjutnya tinggal tempelkan jari user ke sensor. Nah, sekarang nggak cuma jari telunjuk dan jempol saya aja nih, tapi jari manis yang tadinya nggak bisa membuka gembok ini. Xiaomi Notch Lock ini bisa menyimpan hingga 20 fingerprint, 2 untuk administrator dan 18 untuk user. Jadi cukup banyak nih kan. Gembok ini cocok banget buat ngunci koper, ngunci tas punggung hingga ransel atau kebutuhan lain. Selain materialnya kokoh, saya suka sensornya ini cepat banget ketika membaca sidik jari dan baterainya ini awet banget. Ya, dalam sekali ngecas kita bisa dapat hingga 2500 kali untuk membuka kunci, recommended banget nih kan. Card holder pada dasarnya kita butuhin buat nyimpen kartu yang sering dipakai biar lebih praktis, aman, dan cepat ketika ngambil gitu. So, ini adalah Press Play Essential Card Holder, tempat menyimpan kartu yang terbuat dari bahan metal bagus, kokoh banget, yang berukuran 9,5 x 6,5 cm dan tebal 80 mili. Desainnya ramping, ringan, tapi terasa kokoh nih kan. Card holder dari Press Play ini bisa membuat hingga 6 kartu sekaligus, bisa kartu kredit, kartu ATM, ID card maupun kartu RFID sekalipun, yang nggak usah khawatir karena dia ini udah ada anti NFC hacking. Buat ngambil kartu, kita cukup tarik aja cantolan di bawah maka kartu akan pop up gitu dan keluar. Tinggal pilih aja deh mana yang mau dipakai. Nah, karena versi card holder ini udah ada money bandnya, kita bisa selipin uang di sini gitu buat beli permen atau beli ice cream. Gak perlu takut lepas karena ini kuat banget nih kan. Main game di HP pada dasarnya mengutamakan fleksibilitas biar bisa main kapanpun hanya dengan menggunakan touchscreen saja. Tapi beberapa game HP lebih asyik dimainkan jika memainkan gamepad gitu. So, ini adalah Rexus Gladius GX200, gamepad terbaru dari Rexus yang punya desain ergonomis, gripnya ini terasa seimbang dan nyaman banget saat digenggam. Gamepad ini punya baterai 600 mAh dengan input micro USB buat ngecas yang mana kita bisa main hingga 14 jam lamanya. Kita bisa pakai gamepad ini buat main di HP Android dan iOS, entah itu main PUBG Mobile, COD Mobile, FIFA Mobile maupun Mobile Legends sekalipun menggunakan aplikasi Keylinker sebagai mapping antara controller dan touch positionnya. Pertama kita pasang penyangga HP lalu tekan tombol power dan sambungin ke HP via koneksi Bluetooth.
Selanjutnya buka game dan atur mapping dari aplikasi Keyliner sesuai kontrol dari game tersebut. Kalau di sini saya main PUBG Mobile ya. Jika sudah selesai tinggal di save aja. Gladius GX 200 masih menggunakan Bluetooth 4.0. Kalau dari sisi kecepatan transfer ya pasti ada delay. Gamepad ini punya fitur turbo yang mana kita bisa menekan tombol ini untuk membuat aksi hanya dengan menekan satu tombol dalam waktu yang lama. Pertanyaannya, apakah kita bakal di-ban jika pakai gamepad ini? So far saya main PUBG Mobile aman-aman aja sih Gan. Yang penting kita mesti latihan terus pakai gamepad karena dalam waktu 1-2 minggu tangan bakal ngerasa kaku aja gitu. Kalau udah lama, dijamin bakal lancar kayak main pakai touchscreen. Mantap banget nih Gan. Buat yang lagi nyari speaker Bluetooth di harga 300 ribuan tapi dengan bentuk dan desain yang agresif, Bluedio US UFO ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Seperti dari namanya yang agak aneh, kalau dari bentuk sih kayak pesawat luar angkasa gitu kan. Yang punya material utama dari plastik dengan warna hitam glossy ya dan chrome di bagian depannya ini. Memang terlihat sangat sangar gitu, ukuran dimensinya juga cukup besar dengan total panjang 31 cm dan berat 1,3 kg. Bluedio US UFO ini punya total 3 tabung speaker. Nah, untuk bagian tengah yang lebih besar sudah ada tombol on off, tombol volume up dan volume down, tombol mode 3D, kemudian indikator LED dan juga ada satu mikrofon. Sementara di bagian belakang ada satu audio jack dan satu lubang konektor micro USB di mana total baterainya ini sebesar 3000 mAh. Gede banget nih kan? Oke, lalu gimana dengan performa suaranya? Nah, ini dia. Untuk dua speaker bagian sisi masing-masing punya output 2,5 watt, sementara speaker bagian tengah outputnya lebih besar, ini yaitu 5 watt ya. Kalau bagi saya speaker ini terlihat agresif dibentuk aja tapi terasa kurang maksimal di kualitas audio gitu. Bisa dibilang biasa aja gitu kan. Untuk bass memang ada tapi kayak lomba sama treble gitu, sedikit menekan vokal dan karakter volume suaranya ini kecil, nggak keras gitu ya kan. Lalu karena dia udah ada mikrofon, jadi misal ketika kita putar musik bisa langsung ngobrol dari speaker ini, tinggal tekan aja tombol power satu kali untuk ngangkatnya. Dan karena udah ada jack aux in tadi ya, kita bisa putar musik dari PC pakai kabel gitu maupun wireless via koneksi Bluetooth untuk putar musik Spotify dari HP misalnya. Nah, kita bisa putar hingga 7 jam non-stop loh Gan. Penasaran dengan suaranya seperti apa? Ini dia hasilnya Gan. Itulah beberapa produk elektronik dan aksesoris di video jajan gadget sekarang. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Jangan lupa share dan subscribe biar gak ketinggalan video jajan gadget di bulan depan. Dadah Mamang!